Satu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin tanggal 14 Juli 2025 kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya bersama untuk menjadi kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Sebelum kita membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Hanya ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, sehingga kami semua dapat mendengar sapaan kasih, akan membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya. Sebelum kami membaca firman ini, Tuhan memberkati kami semua, agar sebentar apa yang kami baca bahkan merenungkan bersama, kami bisa mengerti bahkan memahami dan melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini ada dua bacaan. Yang pertama terdapat dalam Yeremia 2 ayat yang ke-28 dan yang kedua terdapat dalam Korintus 10 ayat 14. Yeremia 2 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Di manakah para alamu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para alamu, hai Yehuda." Korintus 10 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala." Demikian firman Tuhan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, bahkan melakukan itu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Di hari ini kita akan belajar bersama, bahkan merenungkan bersama firman Tuhan dari Yeremia 2 ayat 28 dan Korintus 10 ayat 14. Dan saya akan menjelaskan dalam dua poin penjelasan firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Yeremia 2 ayat 28. Yeremia 2 ayat 28 adalah cerita di mana bangsa Israel saat itu berpaling dari Tuhan dan membuat allah-allah lain yang tak bernyawa. Ketika mereka menghadapi bencana, Tuhan bertanya, "Di mana allah-allahmu itu?" Ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi ini adalah sindiran. Sebanyak kota mereka, sebanyak itulah berhala-berhala mereka. Mereka menggantikan Tuhan dengan buatan tangannya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yeremia 2 ayat 28 ini adalah gambaran tragis umat yang lupa siapa yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Di masa sekarang, berhala tidak hanya patung, tetapi apapun yang kita percaya dan andalkan lebih dari Tuhan, itulah berhala. Poin yang kedua, yaitu panggilan Paulus, jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus yang hidup di tengah budaya yang penuh dengan penyembahan berhala. Ia berkata dengan kasih namun tegas, jauhilah penyembahan berhala.
Artinya, jangan bermain-main dengan dosa, jangan kompromi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup untuk Tuhan. Kita tak bisa membagi hati antara Tuhan dan juga berhala di dunia ini. Ini soal kesetiaan dan penyembahan yang benar. Dari Yeremia 2 ayat 28 dan Korintus 10 ayat 14, kita belajar bahwa pada saat ini kita semua diingatkan bahwa praktek terhadap penyembahan berhala itu tidak dapat menolong kita dikala kita mengalami kesulitan dan masalah di dalam kehidupan ini. Berhala bukan soal tentang patung saja, tetapi harta dan kekayaan, ketika uang menjadi pusat hidup dan tujuan utama dan kita melupakan Tuhan. Pekerjaan atau karir kita, ketika pekerjaan menggeser waktu kita untuk fokus terhadap Tuhan. Media sosial bahkan popularitas. Jika pencitraan kita kepada orang lain menjadi pusat identitas kita. Yang berikut adalah relasi atau orang tertentu. Menempatkan orang tertentu melebihi Tuhan. Bahkan diri sendiri, ego, ambisi yang mengabaikan kehendak Tuhan. Berhala adalah segala sesuatu yang kita pikir tidak bisa hidup tanpanya selain Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita periksa kehidupan kita. Apa berhala dalam hidup kita hari ini sehingga kita melupakan Tuhan? Bisa jadi kesibukan kita, bisa jadi ambisi, atau hubungan kita yang menggeser Tuhan. Kembali kepada Allah yang hidup, karena hanya Dia yang sanggup menyelamatkan saat celaka datang. Bangun hidup penyembahan yang sejati, bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam keseharian kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dan perenungan ini. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 2 pada bait yang pertama, mulia-mulia namanya. Mulia namanya.
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tenangkan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Hanya ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bakas nafas hidup yang masih Engkau anugerahkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini yang telah kami baca bahkan renungkan bersama. Biarlah Tuhan jadikan kami sebagai umat-Mu yang setia kepadamu, yang selalu menjadikan-Mu tujuan utama dalam hidup kami. Bapa yang kekal kudus di sorga, di saat ini kami semua mau mendoakan untuk kehidupan kami dari hari lepas hari. Dimanapun kami berada Tuhan, sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dalam tugas pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan selalu memberkati, dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan selalu melindungi. Berikan kami, curahkan kami berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami seluruhnya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Bapa yang kekal kudus di sorga, di saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit. Biarlah Tuhan datang, berkati obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi, agar lewat semuanya itu Tuhan, mereka bisa mendapat kesembuhan yang berasal dari Engkau. Yang ada dalam pergumulan, dalam persoalan, biarlah Tuhan datang, Tuhan menyelesaikan itu semua. Bapa yang kekal kudus di sorga, seluruh kehidupan kami, mulai dari hari ini, esok sampai seterusnya Tuhan, kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu, untuk selalu bersyukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan selalu mengasihi sesama kami. Biarlah jadikan hidup kami untuk selalu menjadi berkat untuk semua orang, agar nama-Mu selalu dipermuliakan. Bapa yang kekal kudus di sorga, kami tahu Tuhan sebelum kami menuturkan doa kami satu persatu, kami percaya Engkau telah mengetahuinya. Karena itu Tuhan, inilah doa, syukur, permohonan yang kami panjatkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.